Alright. Jadi saya sudah memberikan peta pikiran ke PJ. PJ silahkan berikan ke teman-temannya karena metode perkuliahan saya online dan offline itu sama saja. Maka kalau Anda apa namanya ya, melakukan perkuliahan online dengan dosen lain di jam yang sama dengan saya, Anda akan keteteran. Karena Anda harus mencatat sambil menjelaskan. Jadi itu metode yang saya gunakan selama perkuliahan intermediate. Di semua prodi sama, karena mata kuliah P2B0 SKS itu programnya sama. Kebetulan di hari Jumat, itu ada 2 prodi yang saya ampu semester 4 0 SKS di prodi farmasi semester 4-nya dan semester 4 di prodi FST. Oleh karena itu saya menggabungnya. Dikarenakan kemarin saya ada pelatihan ya sampai sore itu penutupannya. Jadi daripada gedubrukan ya sudah saya geser ke hari Sabtu. Begitu ya penjelasannya kenapa kita bertemu online dan rame gitu di kelas kita. Karena gabungan antara prodi FST dan prodi farmasi. Baik, saya akan coba absen dulu untuk kehadiran hari ini. Saya mulai dari sains dan teknologi dulu ya. Hari ini kita ketemu di tanggal 15 Maret 2025. Saya coba SI dulu. Indah. Present, Miss. Amanda. Amanda Amelia. Panggilan ketiga Amanda Amelia. Saya absen dulu. Yulianti. Present, Miss. Amelia Yulianti. Oke, ada. Anissa. Present, Miss. Ola Safira. Ola Safira panggil ketiga. Present. Wina. Present, Miss. Edgina. Present, Miss. Irfan. Irfan panggilan kedua. Present, Miss. Muhammad Faiz. Present, Miss. Ragil. Present, Miss. Rizka. Present, Miss. Sinyal musiknya kayaknya agak jelek ya. Aduh, semoga lancar sampai nanti. Sevia. Present, Miss. Anggi Dwi. Present, Miss. Anastasia. Present, Miss. Elsa. Esa, sorry. Yes, Esa Rizky. Fahri. Present, Miss. Muhammad Humam. Present, Miss. Rahman. Present, Miss. Rafa Kiana. Present, Miss. Setiawan. Present, Miss. Adwin. Adwin panggilan kedua. Adwin panggilan ketiga. Saya absen dulu. Agribi. Present, Miss. Anisha. Present, Miss. Oke, saya ulangin untuk FST yang tidak ada Adwin dan Amanda. Untuk farmasi, Afifah. Afifah ada nggak?
Benar nggak sih namanya Mbak PJ? Coba cek deh. Benar saya di nama yang benar, Afifa? Semester 4? Mohon maaf Ibu, bukan Bukan itu. Siapa sih ini ya? Ada Anggi beberapa. Yang Esti. namanya Anggi ya? Oh, Anggi. Oke, oke. Thank you, thank you. Itu semester 2 berarti. Anggi ada? Present Miss. Asya? Present Miss. Askia? Present Miss. Devina? Devina? Devina nggak ada. Oh, Devina sakit. Masih sakit kayak dia. Kemarin dia sakit loh. Masih nggak ada. Dewi? Present Miss. Diva? Diva panggilan kedua. Panggilan ketiga. Diva. Oke. Eva? Yes. Perlin? Eva ada ya? Perlin? Miss. Ya, ya. Present Miss. Oke. Eva mana sih tadi? Nggak ketangkap sama saya. Eva nggak ada juga. Oke. Gamaliel? Present Miss. Oh, Eva present. Nggak ketangkap sama Miss Nika Eva. Gamaliel ada ya? Oke. Gracia? Present Miss. Juwita? Present Miss. Mei? Latif Mei? Present Miss. Maulina? Present Miss. Oke. Elsa? Present Miss. Nafizah? Present Miss. Rizti? Sorry. Present Miss. Yes, benar Rizti. Dan yang terakhir, Sulistyo ada nggak? Oke. Farmasi saya rangkum, berarti yang tidak ada Devina sama Diva Santika. Begitu ya? Alright. Saya akan tampilkan handout yang saya berikan untuk menjadi panduan Anda agar Anda tahu saya bicara pada poin mana. Sekali lagi untuk yang baru join, saya karena merekamnya jadi saya tidak screenshot ya, karena saya bisa ngambil dari rekaman saya. Sebentar deh, tapi saya berpikir ulang karena perlu ada tanggal di layar saya. Saya screenshot di layar saya dulu deh. Untuk farmasi gabungan ya, oke nggak apa-apa. Screenshot dalam 3, 2, 1. Oke, very good. Satu lagi untuk layar FST. Sebentar. Oke. Layar kedua. 1, 2, 3. Sudah. Saya kirim dulu sebentar. Baik, saya akan mulai mengajarkan Anda untuk materi kedua, yaitu judulnya prefix. Saya sudah mengirimkan handout ke masing-masing PJ untuk diberikan ke Anda, dan itu adalah peta pikiran atau apa yang akan kita pelajari hari ini. Karena saya menggunakan metode pembelajaran yang sama dengan offline, jadi saya pakai metode ceramah dan Anda mendengarkan sambil menulis dan memahami apa yang saya sampaikan. Menurut saya itu metode paling efektif untuk generasi Anda setelah ini bukan pertama kalinya saya ketemu dengan Anda ya. Sebelumnya saya pakai metode PPT, maka saya sekarang ganti dengan metode yang saya yakini efektif. Namanya juga mencoba belajar bagaimana agar Anda itu kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat. Diva Santika, oke Diva, saya rekam dulu ya. Baik, semuanya sudah melihat di layar. Saya akan mengajarkannya pelan-pelan sama seperti saya mengajar di kelas. Ini saya rekam.
Tujuannya untuk jika terjadi sesuatu yang tidak terdengar begitu atau tidak terlewat, misal saat saya menyampaikan, Anda bisa mendengarkannya kembali di YouTube. Begitu ya. Baik semuanya. Hari ini materinya cukup singkat menurut saya. Jadi bagi yang merasa mau mengikutin, sangat bagus metodenya. Karena sedikit nih, tidak ada. Cuma satu lembar doang. Tapi satu lembar yang, dua lembar. Dua lembar yang cukup sulit. Cukup sulit karena ini adalah sesuatu yang lebih detail lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana Anda membuat kalimat atau memahami sebuah kalimat atau memahami sebuah istilah dengan yang namanya prefix. Begitu. Saya seperti biasa menggunakan dua device. Device saya satu lagi di tablet saya untuk mengecek mahasiswa saya jumlahnya. Saya mantau mahasiswa dari jumlah ya. Jadi kalau jumlahnya hilang satu, berkurang, itu berarti ada yang keluar masuk. Kemudian kalau di laptop saya yang di depan yang agak buram kameranya itu adalah handout yang kamu lihat. Jadi saya akan bold di sini. Bold artinya itu adalah bagian yang sedang saya bahas atau yang sedang saya diskusikan. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya, yang saya bold di depan itu prefix. Prefix itu dalam bahasa Inggris, apa itu prefix? Kan begitu. Suka ditanya, apa sih Miss itu prefix gitu. Jadi ini belum definisi. Nanti saya kasih kode ya, yang mana yang akan Anda tulis. Jadi kalau dalam bahasa sederhana, prefix itu sering kita sebut dengan awalan atau bahasa Indonesia kata depan. Seperti contohnya saat saya buat kata dijemput. Nah, di itu kata depan. Nah, seperti bahasa Inggris, di itu yang disebut dengan prefix. Nah, sekarang dalam definisinya, what is prefix? Nah, di depan kamu bisa pakai bahasa Indonesia, di depan layar maksud saya, yang lagi saya bold. Terserah kamu mau nulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, saya akan tetap sampaikan dua definisinya. Dalam bahasa Indonesia, prefix itu adalah bagian kecil yang kita tambahkan. What is a prefix? Prefix adalah bagian kecil yang kita tambahkan di awal kata. Tadi saya bilang prefix adalah kata depan. Untuk sederhananya, namun untuk definisinya, prefix adalah bagian kecil yang kita tambahkan di awal kata untuk mengubah arti. Diulangin, prefix adalah bagian kecil yang kita tambahkan di awal kata untuk mengubah arti. Atau dalam bahasa Inggris, jika kamu suka bahasa Inggris, nulis definisinya untuk terbiasa dalam kuis atau UTS nanti yang keluar bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Berarti prefix is a small part. Small part tahu ya? S-M-A-L-L, small, kecil. Part, P-A-R-T. Small part. That we add. Yang kita tambahkan. We add. A-D-D. We add at the beginning of a word. At the beginning of a word. Di awal kata. Itu maksudnya. At the beginning of a word. Beginning tahu ya tulisannya B-E-G-I-N-N-I-N-G. A prefix is a small part that we add at the beginning of a word to
change its meaning. Untuk mengubah maknanya. To change. Tahu tulisan change ya? C-H-A-N-G-E. Change its meaning. Mengubah maknanya. Jadi itu tadi prefix. Dengan sederhana, prefix adalah small part that we add at the beginning of a word to change its meaning. Atau artinya bagian kecil kita tambahkan di awal kata untuk mengubah artinya. Atau bahasa Indonesia sederhana, kata depan. Kata depan. Sederhananya bahasa Indonesia suka bilang begitu ya, kata depan. Tapi kamu perlu tahu definisi karena nanti untuk ujian UTS atau kuis. Nah, sekarang, kenapa kamu perlu belajar prefix? Kenapa sih penting si prefix ini? Artinya, kamu boleh catat bahasa Indonesia-nya lebih mempermudah, memahami lebih banyak kata. Nah, sekarang kita sedang berada pada tujuan. Kenapa sih belajar prefix? Belajar prefix membantu memahami lebih banyak kata. Banyak kata yang kamu pahami. Karena bukan kata dasar saja. Udah ada kata tambahan di awalnya. Dan saat ditambahkan kata awal berubah ya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan memahami lebih banyak kata. Yang kedua, menebak arti kata baru. Kok menebak arti kata baru? Ya, karena kita menambahkan awalan. Karena ada awalan, katanya berubah dong artinya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca. Jadi saat kamu sudah tahu prefix, kamu jadi punya kemampuan membaca. Yang ketiga, udah meningkatkan kemampuan membaca. Yang keempat, memperbanyak kosakata. Memperbanyak kosakata. Jadi saya ulangin, tujuan kita mempelajari prefix hari ini adalah kalian bisa memahami lebih banyak kata. Jadi nggak perlu ngafal. Kamu jadi banyak kata baru dengan prefix, dengan penambahan awalan pada sebuah kata. Jadi kalian bisa banyak kata yang diingat, dipahami. Yang kedua, menebak arti kata baru. Jadi nggak perlu ngafal. Jadi bisa sudah menebak dengan penambahan awalan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca. Dan yang keempat, memperbanyak kosakata Anda. Nah, itu bisa dicari bahasa Inggrisnya nanti. Sorry kalau ngajar sambil sentrup ingus karena belum begitu fit saya. Masih batuk-batuk. Baik, sekarang semua lihat di handout ada contoh, example. Ya, Faiz ngantuk, matanya merem-melek ya. Semangat ya Faiz ya. Masih agak sedikit panjang. Contohnya, di situ ada if you know the word happy, kamu tahu kata happy, and you learn the prefix an. Nah, di sini kita sedang berada di sini. Kamu tahu ada kata happy, dan kamu tadi sudah tahu kalau prefix itu adalah awalan yang kita tambahkan pada sebuah kata. Sekarang ada prefix un di situ tulisannya. Bacanya bukan un ya Mbak, itu tulisannya saja biar mudah kamu identifikasi Mistika lagi ngomong yang mana. Tambahan kata depan un pada kata happy. Jadinya unhappy. Nah, dari kata itu tadi kan kalau happy artinya bahagia ya. Tapi saat dia ditambahkan prefix un berubah ya artinya menjadi tidak bahagia. Nah, itu yang dimaksud dengan penambahan kata baru. Dari kata bahagia, arti pertama, saat ditambahkan prefix atau awalan un, menjadi unhappy bacaannya, unhappy.
kamu punya kata baru yang namanya tidak bahagia. Itu yang dimaksud dengan prefix, di mana dia merubah kata saat ditambahkan awalan. Begitu. Nah, ternyata sekarang kita ke bawah. Prefix itu banyak, bukan hanya un aja. Ada beberapa prefix. Saya sudah bold di situ. Sudah saya kasih tahu sama Anda. Jadi tidak perlu mencari agar ringkas waktunya karena saya mulainya terlambat. Saya bacakan agar kamu tahu yang mana prefix dan bagaimana cara membacanya. Saya akan baca teks tentang environment yang ada di handout. Oke? Anda sudah pegang juga handoutnya sambil mendengarkan bagaimana saya mengucapkannya dan memberitahu Anda artinya apa. Our planet faces, saya bold bagian atas ya, biar kamu tahu. Nah, our planet faces many problems today. Planet kita punya banyak masalah sekarang. Unclean water in rivers. Artinya ada satu prefix muncul di situ, unclean. Bukan tapi unclean. Unclean water in rivers. And oceans kill fish and makes people sick. Artinya air nggak bersih ada di sungai. Ocean itu laut membunuh ikan. Dan membuat orang sakit. People sick. Berikutnya, the unregulated cutting of trees leads to deforestation. Nah, unregulated itu aturan yang tidak teratur. Jadi tidak aturan jelas itu tidak ada. Cutting of trees, memotong pohon, leads to deforestation. Nah, ini deforestation itu apa nanti dicari ya, karena saya kalau nggak tahu artinya, nanti kamu nggak berproses. Karena di sebelah kanannya harus mencari arti. Atau definisinya, aturan tentang memotong pohon itu membuat deforestation, which is bad for animals and the air. Yang mana hal ini buruk untuk animals sama air, udara. Bukan water ya, air. Air ini udara. Many people are unaware. Banyak orang unaware, tidak memperhatikan of this problem, pada masalah ini. Or unwilling to change their habit. Atau tidak mau, tidak berkenan. Unwilling itu tidak mau dan tidak berkenan. But we can help. Kita bisa bantu. Recycling adalah prefix berikutnya. Recycling paper, kertas daur ulang, dan plastik reduce waste. Artinya menggunakan kertas daur ulang dan plastik juga dipakai, jangan langsung buang. Reduce waste, mengurangi sampah. Reusing old things, artinya memakai kembali barang-barang lama. Instead of, daripada membeli yang baru untuk menyimpan sumber daya. Di situ ada prefix reusing. Berikutnya, eco-friendly. Bukan eco ya. Eco-friendly. Bacaannya eco. Eco-friendly product are better for our planet. Jadi produk eco-friendly itu lebih baik untuk planet kita. They help keep our ecosystem. Mereka membantu ekosistem kita tetap sehat. Jadi, prefix yang berikutnya adalah eco-friendly dan ecosystem. We should protect biodiversity. Kita harus melindungi biodiversity kita dengan taking care of all plants and animals. Menjaga semua tumbuhan dan hewan. Biodiversity. Itu cara bacanya. Some places have too many people. Karena banyak tempat itu punya penduduk yang banyak, orang yang banyak.
or are overpopulated atau populasinya berlebih. This can lead to overexploitations of natural resources. Ini bisa mengarah eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam of natural resources. We need to find better ways to live together with nature. Kita perlu mencari cara yang lebih baik agar bisa hidup bersama-sama dengan alam. Nah, itu tentang teks environment. Jadi prefix yang akan kita bicarakan itu berhubungan dengan environment. Oke. Anda sudah melihat di situ ada prefix yang saya tebalkan atau saya bold. Unclean, unregulated, deforestation, unaware, unwilling, recycling, reusing, eco-friendly, ecosystem, biodiversity, overpopulated, dan overexploitation. Sekarang kita akan pindah ke prefix di teks. Saya akan istirahat ngomong karena kamu sudah pegang handout. Saya akan beri sekitar 10 menit atau 5 menit, 5 sampai 10 menit ya. Di situ sudah saya urutkan, Mbak Mas. Yang pertama itu prefix un, ya, awalan un. Ada pada kata unclean, unaware. Meaningnya ada. Kamu boleh buka HP-mu kok untuk mencari meaningnya agar lebih cepat. Tapi tolong kata yang sederhana. Nanti saya bantu menyederhanakan kalau menemukan kata yang kompleks. Contoh, situ kita lihat contoh yang pertama un, ya. Un itu artinya apa? Kita sudah berada di sini ya. Nih, sudah di sini. Un itu ada prefix pertama, meaning titik dua. Nah, kamu harus mencari apa meaningnya. Ini saya bantu yang pertama, meaningnya artinya tidak. Jadi kalau ada prefix un, artinya tidak. Atau bahasa Inggrisnya not. Tidak atau not. Jadi saat dia ditambahkan pada kata unclean, artinya menjadi apa? Menjadi apa mahasiswa? Tidak bersih, Mbak Miss. Iya, tidak bersih, betul. Karena dia ditambahkan kata un. Clean kan bersih. Terima kasih Edgina. Clean kan bersih. Ditambahkan un tidak menjadi tidak bersih. Artinya ada kata baru ya di situ. Nah, begitu yang akan Anda lakukan. Atau not regulated or controlled. Berarti setelah unclean, artinya di bawahnya ini urut aja tinggal masukkan. Unregulated ke dalam kolom. Atau artinya apa unregulated? Ada yang tahu? Cari HP. Aturan mungkin yang tidak jelas, Miss. Iya, tidak terkontrol. Tidak Tidak terkontrol. terkontrol bahasa Indonesianya. Terima Jadi kasih. selain kamu menyederhanakan artinya atau not regulated, kamu harus tahu artinya bahasa Indonesia atau tidak terkontrol. Not regulated atau tidak terkontrol. Silakan dilanjutkan teman-teman mahasiswa menjadi unaware sampai nomor 6 aja. Silakan diisi mandiri. Kamu bisa pakai tulis atau kamu kalau canggih banget langsung ngerjain di HP-mu atau kamu ngerjain di tablet bisa langsung nulis. Intinya kamu berproses menulis. Saya kasih sekitar 5 sampai 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti saya akan bantu menyederhanakannya karena saya yakin pasti ketemu bahasa yang panjang, tidak yang sederhana. Silakan berproses sekitar 5 sampai 10 menit.
Baik, semuanya sudah 6 menit sih. Sambil mengerjakan, sambil dibahas ya. eh Kita akan lihat tadi sudah dibahas yang not regulated. Berikutnya coba direspon untuk unaware, itu artinya apa? Ayo, sudah mengerjakan unaware artinya apa ya? Izin menjawab, Miss. Yes, Ini artinya dalam bahasa Indonesia, Miss, boleh, atau boleh. Nanti saya bahasa Inggriskan. eh, mungkin not aware ya, Miss, tidak sadar gitu. Jadi si manusia ini banyak orang yang nggak sadar kalau ini menjadi sebuah permasalahan gitu. Oke, sederhananya tidak sadar atau tidak mengetahui. Itu bahasa Indonesianya. Terima kasih Edwina. Bahasa Inggrisnya Hmm. meaningnya kamu bisa buat di sini not aware, boleh. Seperti yang disampaikan Edwina. Atau tidak sadar atau tidak mengetahui. Berikutnya, Miss. re, prefix re. Apa ya arti prefix re? Ada yang tahu apa arti re? Miss Pengulangan, Nike. Miss. Ya, Pengulangan. pengulangan, kata Agribi. Ada yang nemuin lagi? Miss, mohon izin, sebenarnya ada satu kata lagi yang Miss, yang on. Itu unwilling apa ya, Oh, Miss? ke delete, iya. Yang mana? Iya, Unregulated ya? Sorry, mana sih? iya, unwilling. Itu, Miss, yang, nah, Unaware. unwilling itulah, unwilling to change Oh their, iya, 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 iya. Terima kasih, Edwina. Saya lupa. sama, Miss. Sebentar mundur dulu ya, Agribi ya. Unwilling atau bahasa Indonesianya tidak berkenan ya. Atau kamu buat bahasa Inggrisnya not willing, tidak mau, tidak berkenan, itu bisa. Di sini ada nih unwilling, kelewat sama saya. Mungkin kehapus kolomnya. Saya masuk ke prefix re. Tadi Agribi udah bilang artinya adalah apa? Agribi diulangin sekali lagi. Pengulangan, Miss. Ya, artinya adalah melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu lagi atau pengulangan itu boleh. Meaningnya pengulangan atau melakukan sesuatu lagi. Dalam bahasa Inggris, kita bilang si re ini adalah to do something again. Untuk melakukan suatu kembali. To do something again. Atau repeat. Kata Agribi tadi pengulangan bisa dipakai repeat di bahasa Inggrisnya. Kamu boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, mana yang mudah silahkan. Pengulangan melakukan sesuatu kembali. Di situ sudah ada dalam kolom processing something to use again. Apa ya? Contohnya di sini berarti kita isi. Kita sudah ada di sini mahasiswa. Izin menjawab, Miss. Yes, Recycling. recycling. Oke, terima kasih Gamal. Recycling atau processing something to use again. Atau dalam bahasa Indonesianya digunakan kembali. Itu. Berikutnya reusing. Ada yang ketemu meaning dari reusing? Ayo. Izin Izin, menjawab, Miss. Miss. Yes. Reusing adalah Menggunakan kembali tanpa yes. diproses ulang. Boleh, bisa menggunakan kembali. Bahasa Indonesianya menggunakan kembali. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut apa? Menggunakan kembali. Meaningnya using something again. Beda ya. Meaning itu berarti sederhana atau makna dari kata reusing. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya menggunakan sesuatu kembali. Kalau di sini meaningnya kita tulis
Using something again. Menggunakan sesuatu kembali. Berikutnya, prefix eco. Apa arti prefix eco? Ada yang tahu? Mungkin lingkungan, Miss. Dalam bahasa environmental, ramah lingkungan. Eco itu ramah lingkungan. Kamu bisa bilang lingkungan atau eco sebenarnya lebih ke lingkungan ya. Tapi kalau orang bilang lingkungan saja nanti bingung. Tapi kamu kita bilangnya dalam bahasa Indonesia eco itu lingkungan hidup gitu aja. Jadi eco di sini bagian sini kita meaning eco adalah lingkungan hidup. Karena kalau ramah lingkungan nanti yang bawahnya yaitu eco-friendly. Jadi kalau bilang eco diulangin lingkungan hidup. Atau dalam bahasa Inggrisnya eco adalah environmentally. Lingkungan hidup ada li-nya. Oke. Diulangin eco adalah lingkungan hidup. Bagian sini kita pembahasan atau dalam bahasa Inggrisnya environmentally. Kemudian contoh dalam paragraf di sini ada eco-friendly. Tadi udah saya sebutin artinya, yaitu apa eco-friendly? Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Very good. Berikutnya ada deforestation. Nah, deforestation. Ada yang tahu arti deforestation? Di sini kita deforestation. Mungkin pengundulan hutan, Miss. Yes, kata sederhananya pengundulan hutan. Sebenarnya ini ada artinya di depan prefix d, ya, agak kecampur ini. Kalau deforestation artinya pengundulan hutan, berarti saat dia ditambahkan awalan d, artinya apa, Mas, Mbak? D, do. Artinya adalah, ada yang tahu? Hapus atau Menghilang. menghapus, Yes, Miss. menghilang atau menghapuskan, Setiawan. D adalah menghilangkan atau menghapus. Atau dalam bahasa Inggris, meaningnya ditulis removal. Removal kan artinya menghilangkan. Removal itu tulisannya R-E-M-O-V-A-L. Removal. Dua lagi, kita sudah sampai di prefix bio. Prefix bio artinya adalah apa? Ayo, mencari dulu. Belum ketemu. Bio itu hidup nggak sih, Miss? Nggak Yes, tahu. kehidupan. Nah, kehidupan. Yes. Dan kamu bisa buat di sini meaningnya adalah life. Bisa L-I-F ya, bukan V ya, F-E. Jadi bio bahasa Indonesianya kehidupan, tapi kalau meaningnya dibuat situ life. Dan arti biodiversity adalah Izin menjawab, Miss, keanekaragaman hayati. keanekaragaman hayati. Boleh. Macam-macam spesies boleh, macam-macam populasi boleh. Hayati itu dipahami dengan
spesies, komunitas. Jadi banyak ya hayati. Itu boleh kamu pakai. Tapi kamu mau lebih spesifik lagi bisa. Keanekaragaman hayati atau macam-macam hayati juga bisa. Berikutnya kita sudah sampai di over. Over adalah artinya Terlalu Izin, Miss. banyak. Berlebihan. berlebihan. Dalam bahasa Inggris, gimana kita nulis? Artinya, itu bahasa Indonesia, berlebihan. Tapi kalau kita buat meaningnya, artinya too much. Berlebihan itu too much. Too much. Nah, di sini ada too many people, sudah ada di dalam paragraf. Yaitu yang ini, overpopulated. Kalau overexploitation artinya apa ya? Eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan bahasa Indonesianya. Meaningnya gimana kita buat? Too much exploitation, gitu. Iya, too much eksploitasi. Jadi tambahkan too much-nya. Jadi harus bisa membuat makna sederhananya saat kata itu ditambahkan. Ingat ya, ada dua tadi saya ajarkan. Bahasa Indonesianya sama meaningnya. Meaningnya ini adalah makna yang berubah saat si kata ditambahkan awalan. Jadi harus bisa tahu meaning sama bisa tahu arti bahasa Indonesia. Baik, kita sudah memahami yang namanya prefix. Ada 6 saja. Un, ri, iko, di, bio, over. Jadi sebenarnya cuma 6. Tapi ingat, prefix ini bukan hanya dipahamin pada yang namanya environmental. Jadi ada sebenarnya prefix itu kita tambahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti un. Tadi kan artinya tidak ya, not. Itu bisa dipakai dalam kata unhappy. Saya tidak happy. Jadi bukan not happy, tapi unhappy. Atau besok ikut buka puasa bareng yuk gitu. Oh, saya nggak bisa ikut puasa bareng. Kamu bisa gunakan yang ini, unable. Artinya nggak bisa, bukan I cannot lagi ya. Udah tahu kan sekarang prefix kalau bilang tidak bisa itu bukan I cannot, tapi unable. Aku nggak bisa datang. Aku nggak bisa ikut. Aku nggak bisa berangkat. Itu namanya unable. Yang ketiga, pakai uncomfortable. Saya merasa tidak nyaman. Jadi bukan not comfortable, itu meaningnya. Jadi kalau ngomong bukan pakai meaning, tapi pakai kata yang berawalan prefix. Yaitu uncomfortable. Ayo contoh satu lagi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ditambahkan, bukan yang berhubungan dengan environmental, tapi kehidupan sehari-hari. Apa ya contohnya? Izin menjawab, Miss. Apa? Unafraid. Unafraid, atau artinya tidak takut. Afraid. A-F-R-A-I-D. Afraid. Not scared. Ya, meaningnya. Bagaimana dengan re atau again tadi? Ada replay, play again, main lagi. Rewrite, menulis kembali atau write again. Return, muter balik, turn back atau go back. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Izin menjawab, Miss. Recharge. Recharge, recycle. Banyak ya dalam kehidupan sehari-hari, paham ya jadinya. Oke, bagus. Berikutnya eco atau lingkungan. Kita punya ecotourism, tourism yang suka berhubungan dengan lingkungan, eco-conscious, yang aware dengan isu-isu lingkungan.
Dalam kehidupan sehari-hari, iko bisa kita pakai apa ya? Kehidupan sehari-hari ya. Co-farming masuk nggak, Miss? Apa tuh artinya? Apa ya? Jadi kayak sebuah ini sih, Miss. Apa kayak eh, pertanian, tapi eh, sering dengar aja, cuman kayak mungkin pertanian kalau sederhananya kan pertanian yang berkelanjutan ya, Miss. Iya, iya. Tapi ya sering dengar Ka- aja. Kata yang tepatnya kalau yang Edgina bilang itu namanya ecological farming. Jadi bukan eco farming tapi ada ecological, tapi bisa dipakai. Orang cuma lebih suka sebutnya singkat karena kalau bilang ecological panjang banget gitu. Eco farming atau eco park, tanaman yang ramah lingkungan, eco park ya kan? Atau apalagi eco Conscious. eco conscious ya yang ada di atas. Eco bag, tas yang ramah lingkungan. Ada kan eco bag? Nah, itu contohnya ya. Eco emang agak sulit karena memang jarang dipakai. D. Remove. D itu membuang ya. Kita pakai defrost, membekukan, mencairkan atau membuang yang beku menjadi cair. Decode, bukan membuang decode, menghancurkan kodenya atau mengubah kodenya. Decrease, mengecilkan atau membuat sesuatu menjadi kecil. Contoh D yang lain atau D dalam kehidupan sehari-hari adalah Dekonstruksi, Miss. deconstruction, kata Indah, betul. Mengubah dekonstruksi ya. Apa sih bahasa Indonesianya Indah dekonstruksi? Membongkar konsep atau struktur, Miss. Iya, strukturnya Misal tadi kayak bangunan gitu. iya, betul. Teori atau metode ya di dekonstruksi. Boleh. Terima kasih. Yang terakhir over, ini mah gampang. Sangat melekat dengan hidup Anda sehari-hari. Over itu berlebihan, overeat makan berlebihan, overwork bekerja berlebihan, oversleep tidur berlebihan. Ini kalau lagi puasa nanti tidur berlebihan. Buka puasanya makan berlebihan. Over apa lagi? Kamu suka over apa? Yo, di kepalamu. Overthinking. Overthinking, iya kan? Kamu itu generasimu. Suka berpikir berlebihan. Jadi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Ini adalah bagian mencocokkan, tapi saya rasa ini tidak sulit. Kita bisa kerjakan sama-sama. Unhappy, temannya adalah yang mana? Di A, B, C, D, E, F, G. Kira-kira yang tepat adalah C. C, not Yes. happy. Very good. Reuse, menggunakan kembali. A. A, Miss. Use something again. Very good. Eco-friendly. Where is it? D. Yes, Miss. good for environment. Very good. Deforestation. Which one is it? E. Cutting down forest. Yes, memotong pohon. Uncomfortable. How about that? Mana ya pasangannya? Gampang. Miss. B. 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 Not comfortable. Yang terakhir, Ya. overeat. Udah tinggal satu-satunya, yaitu eat F. too much. Begitu. Jadi sebenarnya mengulang-ulang kembali saja agar Anda terbiasa dengan yang namanya prefix. Di bawah ini saya tidak akan membahasnya. Saya akan berhenti dan mengarahkan Anda untuk mengerjakan ini secara mandiri. Ini sebenarnya hanya menambahkan prefix di depannya. Saya kasih satu contoh. Kamu akan fill the prefix dengan environmental words. Kalimat ini kamu tinggal tambahkan. Tahu nggak jawabannya apa ini nomor 1 sebelum saya bantu? Un. Yes, unclean. Jadi hanya menambahkan kata depannya saja. Nggak perlu kamu buat meaningnya. Jadi hanya mencari kalau clean itu yang tepat ditambahkan unclean. Begitu ya, mahasiswa untuk materi prefix. Nanti kamu akan mengerjakan 1 sampai 10.
secara mandiri. Saya yakin kamu sudah tahu bagaimana cara mencari tahu jawabannya. Dan untuk melatih kamu lebih baik menguasai prefix, sebaiknya kamu mengerjakan yang bagian ini, yaitu kamu membuat contoh sendiri. Jadi kan sudah ada, kenapa suara saya balik ya? Ada yang tidak mute kah? Oke. Jadi kamu membuat contoh dengan katamu sendiri apa? Kamu buat contoh dengan re, yang lain, yang belum disebutkan, untuk menambahkan pemahaman dan penguasaan kamu pada betapa banyaknya prefix yang ada di dunia dalam bahasa Inggris. Mana tahu prefix itu muncul nanti di UTS atau di kuis, karena tidak mungkin hanya berpatokan pada prefix yang ada di sini. Kan sudah ditambahkan tadi konsep-konsepnya. Ada 6 ya. Makanya pelajari kata-kata yang lebih banyak saat prefix yang 6 tadi ditambahkan dengan kata yang lain. Begitu pemahamannya dan pembelajarannya. Karena ini adalah pembelajaran online yang seharusnya offline, maka sebagai dosen saya mengatakan lagi, Anda harus punya motivasi mandiri untuk bisa mengerjakan segala sesuatu tugas secara sendiri. Karena kalau nggak punya motivasi, kamu nggak berhasil belajarnya. Latihannya, caranya udah dikasih tahu. Cara tips untuk mengecek di internet juga pasti kamu udah lebih ahli daripada Miss Nike lah. Jadi lakukan dulu secara sendiri tanpa buka internet. Nanti kalau udah selesai baru cek di internet jawabannya. Begitu ya. Untuk pembelajaran prefix hari ini, saya akan tutup dan selesaikan dan stop share di sini. Sebelum saya tutup, saya tanya dulu, apakah ada pertanyaan terkait prefix? Cukup dipahamin? Apa ada yang sulit dipahamin? Untuk saya cukup, Miss. Yes, teman-teman yang lain mudah ya, karena prefix itu hanyalah kata depan. Bagaimana memahami kata depan dalam bahasa Inggris. Baik, sebelum saya tutup, saya akan mengecek mahasiswa saya apakah ada yang menghilang atau tidak. Karena kalau menghilang, saya lapor kantor polisi buat dicari, mana tahu ditemukan dan dikembalikan ke Zoom saya. Saya cek dulu untuk farmasi. Anggi, Present, Miss. Asah, Present, Miss. Askia, Present, Miss. Devina udah ada. Tadi kayaknya ada yang kirim chat ke saya, mic-nya error gitu. Apakah benar Devina? Diva Santika dan Amanda, oke. Devina nggak ada. Diva Santika tadi katanya mic-nya nggak bagus. Apa ya sih ini Mbak? Sebentar saya cek nih, kalau online nih harus begini. Mikrofonnya nggak bisa. Ya, nanti saya cek ya Mbak, kamu dari awal mic error. Apakah tidak? Dewi ada ya? Ada. Eva, Present, Miss. Perlin, Present, Miss. Gamal, Present, Miss. Gracia, Present, Miss. Juwita, Present, Miss. May, Present, Miss. Olin, Present, Miss. Elsa, Present, Miss. Hafizah, Present, Miss. Risti, Present, Miss. Sulistyo. Sulistyo memang tidak ada. Baik, saya akan ke FST. Indah. Present, Miss. Indah itu tadi siapa sih yang masalah? Amanda. Sudah hadir tapi audio nggak bisa. Oke. Amanda absen, mic error. Sekarang udah bisa belum mic-nya Amanda? Belum. Oke. Amelia, Present, Miss. Anissa, Present, Miss. Ola, Present, Miss. Wina, Present, Miss. Edgin, Present, Miss. Irfan, Present, Miss. Muhammad Faiz, Present, Miss. Ragil, Present, Miss. Rizka,
Present, Miss. Sevi ya. Present, Miss. Anggi. Present, Miss. Anastasia. Present, Miss. Esa. Present, Miss. Ohri. Present. Umam. Present. Rahman. Present, Miss. Safa. Present, Miss. Setiawan. Present, Miss. Adwin. Aduh ini tidur apa kemana ini anak. Agribi. Bisa. Agribi mana? Ada nggak sih Agribi? Nggak kelihatan. Agri, Present, ulang. Miss. Oke. Anisha. Present, Miss. Oke, semua sudah di sini kecuali si Adwin ya. Sama Amanda mic-nya error katanya. Nanti saya cek di video perekaman. Baik. Itu dia tadi pembelajaran kita hari ini tentang prefix. Semoga semua bisa memahami dengan baik apa itu prefix dan bagaimana mencari meaning dan bahasa Indonesianya. Tolong belajar lebih banyak lagi, jangan hanya berpatokan sama saya aja sumbernya ya. Harus mampu belajar secara mandiri. Jika tidak ada pertanyaan, Anda bisa oversleep atau tidur lebih banyak lagi setelah ini. Kalau tidak ada kuliah. Kalau ada kuliah ya berarti nikmatin. Jadi tidak molor ya, walaupun mulainya terlambat. Saya akan tutup perkuliahan kita hari ini, hari Sabtu. Terima kasih semuanya udah kerjasama untuk masuk di perkuliahan misi ke online karena kemarin itu tidak bisa saya elakkan. Saya harus menghadiri yang namanya webinar, workshop kemarin dari pagi sampai sore dari kampus masalahnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank wabarakatuh. you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Miss. You're welcome. Yes. Thank you.